Sampai akhirnya saya juga mendapatkan ini penghargaan dari pihak YouTube Silver Play Button. Hingga kemarin teman-teman terjadi konflik di sana teman-teman, antara konflik si Rewel dengan saudara kita. Akhirnya ya inilah dampaknya, channel YouTube ini dihukum, dicabut monetisasinya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Video tadi adalah cuplikan dari video salah satu channel yang mengomentari video saya tentang teguran pedoman komunitas YouTube ya. Nah, nama channelnya adalah Rizky Maesa Putra ya. Nah, channel ini berkomentar ya seperti ini teman-teman ya. Saya terkena teguran pedoman komunitas karena membahas isu Palestina ya. Seperti yang di awal video tadi, Abang Mahesa ini ya emang benar-benar terkena teguran sehingga channelnya sudah tidak bisa dimonetisasi lagi. Bahkan bukan hanya 3 bulan atau 90 hari ya, tapi dicabut monetisasinya itu seumur hidup ya. Nah, Bang Rizky Mahesa ini meminta pencerahannya. Kemudian sama saya sudah saya balas bahwasannya untuk channel yang sudah dicabut monetisasinya kemungkinan besar akan rawan kedepannya akan di-banned juga ya, bahkan akan dihapus oleh YouTube channelnya ya, tidak lagi akan ada di YouTube ya. Nah, kemudian Bang Rizky Mahesa ini kemudian sekarang ini sudah membuat channel baru kembali ya untuk merintis lagi dari nol ya. Semangat buang Bang Rizky ya. Semoga nanti di channel keduanya lebih sukses lagi ya. Kemudian untuk pengalaman di cabut monetisasi ini semoga menjadi pengalaman yang berharga. Nah teman-teman, di video ini saya akan bahas ya buat teman-teman yang ingin menjadi YouTuber ya. Teman-teman perlu dipahami masalah teguran pedoman komunitas YouTube ya. Jadi YouTube itu tidak akan pilih-pilih ya, baik itu buat channel yang sudah dimonetisasi ataupun belum dimonetisasi, tetap jika melanggar ya nantinya akan terkena teguran. Bahkan seperti Bang Rizky ini channelnya ya, bahkan sudah mendapatkan silver play button sama udah lama sekali, subscribernya udah sampai 200 ribuan lebih ya. Tetap ketika melanggar ya itulah YouTube akan memberikan sanksi ya. Yang pertama mungkin Bang Rizky nerima juga peringatan tidak bisa upload video. Yang kedua kemungkinan monetisasinya langsung dicabut ya, tidak bisa lagi menghasilkan uang. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan share ya apa saja sih yang bisa berdampak untuk channel kita jika channel kita itu ingin terhindar dari teguran pedoman komunitas YouTube ya. Nah, salah satunya kita harus tahu nih apa saja yang bisa diupload ke YouTube dan yang tidak bisa, yang tidak boleh diupload ke YouTube ya. Yaitu dengan cara melihat dari bantuan YouTube ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Teman-teman kita lihat aja di bagian komentar ya, biasanya ada pedoman komunitas YouTube. Nah, di sini ada nih teman-teman nih. Ini ada komentarnya. Nah, ingatlah untuk selalu memberikan komentar yang sopan dan mengikuti pedoman komunitas. Kita klik saja pedoman komunitasnya ya. Kita lihat apa saja yang tercantum di dalam pedoman komunitas YouTube. Nah teman-teman, seperti ini ya pedoman komunitas ini ya. Nah sekarang akan saya review channelnya Bang Rizky ini, termasuk pelanggaran yang mana nih, kenapa channelnya bisa dicabut monetisasinya ya. Nah yang pertama ini
konten yang pertama ini yaitu antara spam dan praktek penipuan, ya, itu tidak boleh diupload ke YouTube. Kemudian konten sensitif juga tidak boleh, ya. Selanjutnya konten kekerasan atau berbahaya, ya. Nah, kemungkinan masuknya di sini nih teman-teman, ya. Yang termasuk konten kekerasan yaitu sini ada nih kebijakan tentang konten yang merugikan atau berbahaya, ya. Kemudian kebijakan terkait konten kekerasan, kebijakan terkait organisasi kejahatan yang melakukan kekerasan, ya. Nah, mungkin dari pihak YouTube bahwasannya kalau organisasi dalam tanda kutip mas, ya, itu menurut YouTube itu organisasi terlarang, ya. Jadi kemungkinan besar Bang Rezky ini dianggap memihak kepada salah satu organisasi tersebut, ya. Tapi kalau menurut kita sih itu menurut kita, ya, itu bagus, ya, Bang Rezky ini menyebarkan kebaikan dan untuk apa namanya, ya, seperti siar gitu, ya, siar untuk kebaikan orang-orang, ya. Nah, di sini banyak sekali nih teman-teman, ya, tentang pedoman komunitas YouTube yang tidak boleh di upload ke YouTube, ya, video-video yang berkaitan dengan pedoman komunitas YouTube, diantaranya spam, kemudian konten sensitif, kemudian konten kekerasan, kemudian barang yang diatur oleh hukum, kemudian misinformasi juga itu bisa terkena teguran pedoman komunitas YouTube, ya. Nah, teman-teman, mungkin Bang Rezky itu kontennya itu terkena teguran pedoman komunitas ini di bagian ini nih teman-teman, ya. Konten yang memuji atau mengenang tokoh teroris, ya, menurut si Rewel, ya, seperti itu, tokoh teroris atau penjahat terkenal untuk mendorong orang lain agar melakukan tindak kekerasan, ya. Nah, kemudian konten yang memuji atau membenarkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kejahatan, teroris atau ekstremis pelaku kekerasan, ya. Selanjutnya konten yang bertujuan merekrut anggota baru ke dalam organisasi kejahatan, teroris atau ekstremis pelaku kekerasan. Nah, mungkin dari sini kita bisa pahami, ya, teman-teman, bahwasannya kita ini kalau ingin jadi YouTuber itu harus hati-hati, ya, tidak boleh condong kepada salah satu organisasi. Kalau misalkan kita membuat satu topik video, ya, teman-teman. Nah, walaupun kita kontennya itu semacam reaction, ya, ataupun mereview penceramah atau tokoh ulama, ya. Nah, kita harus betul-betul paham bagaimana yang diturunkan tentang aturan-aturan yang diturunkan oleh pihak YouTube, ya, teman-teman. Di sini kita harus betul-betul memahami apa itu pedoman komunitas YouTube, yaitu berperilaku kita di YouTube, ya, baik itu di dalam narasi ataupun di dalam ucapan-ucapan kita, ya. Semuanya itu harus berpedoman pada aturan-aturan yang ada di YouTube, ya. Nah, dari sini teman-teman, jika teman-teman ingin menjadi seorang YouTuber dan kontennya atau channelnya dimonetisasi dan menghasilkan uang dari YouTube, ya, digaji oleh YouTube, ya, itulah kita harus patuhi apa yang ada di dalam pedoman komunitas YouTube.
Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman jika ingin betul-betul memahami tentang pedoman komunitas YouTube, silahkan teman-teman tinggal cari saja di bantuan YouTube ya, mau lewat Google atau mau lewat aplikasi YouTube itu sendiri. Teman-teman tinggal cari saja di bantuan YouTube tentang pedoman komunitas YouTube, apa saja kriterianya ya, supaya kita lebih berhati-hati lagi di dalam membuat ide topik atau konten ya, supaya terhindar dari teguran pedoman komunitas YouTube. Oke teman-teman, ya mungkin hanya ini saja ya sharingnya atau pembahasannya. Semoga saja bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi belajar di YouTube. Sama-sama kita belajar ya. Jangan sampai channel kita sudah capek-capek kita bikin, tapi ujung-ujungnya channelnya harus di-banned ataupun dismonetisasi oleh pihak YouTube ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.